Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kerendahan hati. Firman Allah mengatakan bahwa orang yang masih hidup dalam keangkuhan tidak memiliki kasih akan Bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Tentu mereka tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Allah menentang orang congkak. 1 Petrus 5 ayat 5. Menentang. Tidak mungkin Allah bergaul dengan orang yang congkak. Nah, agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tidak menjadi angkuh, kita harus menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya sumber segala sesuatu. Ini berarti kita terus dalam kesadaran bahwa kita ada sebagaimana kita ada hanya oleh karena pemberiannya. Hanya oleh karena pemberiannya. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dengan demikian kita tidak dapat memegahkan diri. Kalau kita menyadari semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, kita tidak dapat memegahkan diri. Tidak dapat menjadi sombong. Paulus dalam suratnya di 1 Korintus 4 ayat 7 berkata bahwa pada umumnya orang tidak mengakui bahwa apa yang dimilikinya itu dimilikinya dari Tuhan. Nah, banyak orang tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu dimiliki dari Tuhan atau dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Allah yang menyediakan. Orang yang tidak mengakui bahwa keberadaannya hanya karena kemurahan Allah semata-mata pasti menjadi sombong. Sikapnya menunjukkan seolah-olah karena kekuatannya lah ia dapat mencapai segala prestasi yang dimilikinya, seperti kekayaan, pangkat, gelar, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan sikap ini, ia bukan saja tidak menghormati Allah, melainkan juga merendahkan orang lain yang berkeadaan kurang dari dirinya. Seolah-olah orang lain tidak dihargai Tuhan seperti dirinya. Hal ini bukan saja menyakiti hati sesama kita, tapi juga menyakiti hati Tuhan, saudara. Sikap ini juga merupakan fitnah terhadap Allah, seakan-akan Allah bersikap diskriminatif, atau Allah seakan-akan tidak adil. Yang satu diberi keberhasilan, yang lain tidak. Orang percaya yang rendah hati dan dalam kesadaran bahwa keberadaannya hanya oleh anugerah Allah semata-mata akan tampak melalui sikap hidup yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah untuk bergantung dan berharap sepenuh dalam segala sesuatu. Orang-orang yang bersikap seperti ini akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baginya kehidupan ini tidak lengkap dan tidak bisa dijalani tanpa Tuhan. Segala kesanggupan, kemampuan, dan kecakapannya tidak ada artinya tanpa Tuhan yang menaunginya. Allah yang mengatur kehidupan. Seseorang akan mengakui bahwa Allah adalah penguasa satu-satunya yang harus dipatuhi kalau ia mengerti bahwa keberadaannya hanya oleh karena kemurahan Allah semata-mata. Orang percaya yang mengakui Allah adalah penguasa kehidupan akan menjunjung tinggi Dia dengan segala hormat. Orang percaya seperti ini dengan rela melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, orang yang rendah hati menjadikan Allah sebagai satu-satunya objek pemujaan dan penyembahan. Ya. Sikap memuji dan menyembah Allah diwujudkan dalam sikap menghargai Allah lebih dari segala sesuatu. Orang yang rendah hati sadar bahwa Allah itu baik, luhur, agung, setia, tidak pernah curang, menggenapi firman-Nya, pengampun, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, pujian dan penyembahan orang percaya harus berangkat dari kesadaran bahwa Allah sudah berbuat baik kepada kita dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dalam hal ini kita dipanggil untuk memberikan pujian, sanjungan, dan penyembahan
dengan ketulusan dan kemurnian. Pujian, sanjungan, dan penyembahan kita harus dipersembahkan sebagai pengakuan tentang keberadaan Allah yang kita kenali sebagai yang maha mulia. Sikap itu akan tampak dalam hidup, ya, dalam hidup, dan buktinya adalah hidup suci dan tidak hidup dalam percintaan dunia, saudara. Nah, untuk ini, saudaraku, seseorang harus mengenal dan menilai Allah sebagai yang termulia, Allah yang terbesar, terindah, terbaik, termanis, teragung, dan di atas segalanya. Dan ingat, selalu ingat bahwa kita ada sebagaimana ada ini hanya karena anugerah Allah semata-mata. Dalam hal ini harus menyadari, ya, kita harus menyadari perlunya bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah menambah kekaguman kita terhadap Dia. Kekaguman inilah yang membuat kita secara otomatis memuji, memuja, dan menyembah Allah. Harmonisasi hubungan antara umat dan Allah tak dapat diukur dari sikap pujian penyembahan kepada Tuhan semata-mata. Seseorang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan tentu memiliki kehidupan memuji dan menyembah Allah secara benar. Ingat, secara benar, bukan hanya dengan perkataan, ya. Bukan hanya dengan perkataan, saudaraku. Harmonisasi hubungan antara umat dan Allah dapat diukur dari sikap pujian penyembahannya kepada Allah dengan sikap yang benar. Ya, hal ini penting. Ya, dengan sikap yang benar artinya bukan hanya nyanyian secara lahiriah, tapi sikap hati kita yang benar-benar mengasihi dan menghormati Dia. Untuk dapat menaikkan pujian dan penyembahan serta sanjungan secara benar, kita harus memiliki kerendahan hati yang dalam. Kerendahan hati di sini berangkat dari kesadaran bahwa kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuan majikan di atas segala-galanya. Kita harus merendahkan diri sampai habis total. Ini bukan semata-mata mengenai kesanggupan menyanyikan lagu rohani atau mengucapkan kalimat penyembahan yang diberi nada, saudara. Kerendahan hati adalah sikap hati, sesuatu yang bersifat batiniah. Dalam hal ini, hambatan atau halangan seseorang memuji, menyanjung, dan menyembah Allah adalah penilaian yang tidak tepat atas diri, pengagungan diri, dan ketidaksediaan menundukkan diri di hadapan Allah. Artinya kalau orang tidak mengenal dirinya, ya, dia masih menilai dirinya sebagai mulia, agung, ya, dia masih memiliki keangkuhan, begitu, saudara. Ia tidak bisa memuji menyembah Allah dengan benar. Ia tidak bisa bersikap secara patut kepada Allah. Orang yang memiliki sikap hati masih angkuh, itu tidak dapat hidup di hadirat Allah. Sebab keangkuhan itu dibenci Allah, dan orang yang, maksud saya, ditolak oleh Allah. Allah menolak orang yang angkuh. Ya, kalau seseorang masih memiliki keangkuhan, ya, ia tidak layak di hadapan Allah dan tidak dapat menikmati hadirat Allah. Orang angkuh itu celaka, saudara, karena ditolak oleh Allah. Ya, yuk kita belajar rendah hati dengan benar, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk itu. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.